Kami dari TK22B akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Degradasi Moral. Selamat menyaksikan. Hai. Kita masuk ke topik kita, degradasi moral. Sebenarnya apa sih itu degradasi? Degradasi sendiri berarti sebuah kemunduran, kemerosotan, atau sebuah penurunan. Nah, sekarang apa sih itu moral? Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari degradasi moral adalah penurunan tingkah laku manusia akibat tidak mengikuti hati nurani karena kurangnya kesadaran terhadap kewajiban mutlak. Apa sih yang menjadi latar belakang dari pembahasan degradasi moral ini? Degradasi moral di kalangan remaja dan anak-anak menjadi permasalahan yang besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Setiap hari, banyak berita di televisi tentang perilaku menyimpang yang dilakukan remaja atau anak-anak. Berita kenakalan remaja dan anak-anak juga dapat kita temukan di situs-situs online. Bentuk-bentuk kenakalan anak dan remaja dalam beberapa waktu ini telah berubah. Dari yang dahulunya mencontek, bolos sekolah, mencoret dinding, atau perkelahian antar teman sekarang telah berubah menjadi aksi bully. Sikap tidak sopan kepada guru, aksi kekerasan, tawuran, penyalahgunaan narkoba, pencurian, perilaku asusila, bahkan pemerkosaan. Ada juga yang sampai melakukan pembunuhan. Krisis moral yang terjadi saat ini berakar dari menipisnya empati dan peduli terhadap sesama manusia. Rendahnya empati menjadi sumber konflik yang menyebabkan disfungsi sosial, sehingga manusia sebagai pelaksana peranan sosial tidak dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara harmonis dengan sesamanya. Demikian pula rendahnya kepedulian, baik peduli terhadap sesama manusia, dalam artian peduli terhadap sosial, maupun peduli terhadap lingkungan. Apabila masalah bangsa ini terus-menerus terjadi, maka dapat menimbulkan disintegrasi bangsa atau rapuhnya sendi-sendi kehidupan yang aman dan tentram. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kekerasan di kalangan remaja. Apa aja sih contoh kekerasan di kalangan remaja itu? Kita simak baik. Yang pertama adalah tawuran. Apa sih itu tawuran? Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat atau pelajar. Tawuran antar pelajar bisa terjadi karena pada masa tersebut, para pelajar sedang mengalami krisis identitas. Identitas yang dicari remaja adalah bentuk pengalaman terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. Jika para pelajar tidak diinternalisasi dengan nilai positif, akan berakibat buruk, yakni munculnya penyimpangan-penyimpangan perilaku seperti melakukan aksi tawuran. Yang kedua, tawuran juga bisa terjadi karena kontrol diri yang lemah, tidak mampu menyesuaikan diri, juga bisa terjadi karena pengaruh media. Yang kedua adalah penggunaan bahasa dan kata-kata kotor. Penggunaan bahasa senantiasanya mengalami perkembangan dari masa ke masa. Penggunaan bahasa oleh remaja saat ini sangat dipengaruhi oleh media sosial. Sayangnya, penggunaan bahasa di media sosial yang sedemikian bebas membuat bahasa kasar juga banyak digunakan oleh pelaku sosial media. Remaja yang memang hidupnya tidak bisa jauh dari sosial media menjadi terpapar karena biasanya apa yang biasa ditonton atau muncul di FYP pengguna sosial media akan mempengaruhi perkembangan remaja tersebut. Beberapa sebab remaja menggunakan bahasa kasar diantaranya agar terlihat keren dan gaul, diterima oleh lingkungan karena lingkungannya terbiasa mengucapkan kata-kata kasar. Untuk anak laki-laki, mengucapkan kata-kata kasar dianggap membuat mereka terlihat lebih maskulin. Tentu ini adalah anggapan yang salah dan perlu diluruskan. Ada juga yang mengucapkan kata-kata kasar karena sudah menjadi kebiasaan, sehingga ketika kesal atau marah, spontan kata-kata kasarlah yang keluar. Namun, pada saat ini, bukan hanya karena marah atau kesal saja.
Kata-kata kasar bisa juga spontan disebutkan saat melihat sesuatu yang keren dan menarik. Yang ketiga adalah pengaruh dari teman sebaya dalam tindakan kejahatan. Kenakalan remaja dapat terjadi karena adanya pengaruh dari teman sebaya. Pengaruh dari teman sebaya dapat membentuk perilaku remaja berubah menjadi nakal supaya dapat diakui oleh teman sebayanya. Bahkan tak jarang mereka dengan bangganya menunjukkan tindakan-tindakan kejahatan yang mereka lakukan dengan mempostingnya di media sosial. Seperti contoh saat ini, sekelompok pelajar yang menendang seorang nenek di pinggir jalan. Yang keempat adalah penggunaan narkotika. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tentu disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Di antaranya yaitu rasa penasaran yang tinggi ataupun tren dari lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor pendukung yang paling tinggi seorang remaja menggunakan narkoba. Mungkin banyak dari mereka yang berawal dari coba-coba karena bujukan teman dan akhirnya berujung menjadi ketergantungan. Kurangnya edukasi terkait bahaya narkoba di kalangan remaja juga dapat membuat semakin meluasnya kasus penyalahgunaan narkoba. Para pecandu narkotika itu biasanya umumnya berusia 11-24 tahun. Artinya di usia tersebut ialah usia pelajar atau usia produktif. Awalnya mereka mencoba-coba, lalu kemudian mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Berikut dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak remaja. Yang pertama adalah terjadinya perubahan sikap, kepribadian, dan perangai. Menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Menjadi emosional, mudah marah, juga mudah tersinggung. Malas, tidak mempedulikan kesehatan, suka mencuri, ataupun berbuat kriminal hanya untuk bisa mendapatkan uang membeli narkoba. Tak jarang juga mereka mengalami halusinasi dan juga paranoia atau rasa takut dan kecurigaan yang berlebihan terhadap suatu hal tertentu. Yang kelima adalah bullying. Bullying atau perundungan merupakan suatu penindasan yang ditimbulkan dari perilaku pelajar yang agresif dan temperamen. Secara psikologis, kasus bullying berdampak buruk pada pelaku maupun korban. Dampak buruk bagi pelaku diantaranya tidak memiliki sikap empati, yang ada hanya rasa benci kepada teman. Juga mengalami masalah pengendalian emosi, sehingga akan merasa kesulitan membangun relasi atau hubungan sosial maupun hubungan romantis. Pelaku bully semacam ini berpotensi berkembang menjadi pribadi yang antisosial. Sedangkan dampak buruk pada korban bully yaitu memiliki rasa ingin balas dendam. Korban bully biasanya tidak memiliki mental yang kuat. Ketika mendapat bulian, hanya bisa memendam rasa sakit fisik dan psikologis, sehingga pasrah dengan keadaan. Perasaan tertekan yang berkembang dan merasa tak ada yang menolong terus tumbuh dalam jiwanya. Tindakan yang dilakukannya biasanya ke arah menyakiti dirinya sendiri, dan tidak sedikit yang melakukan aksi bunuh diri. Contoh-contoh bully misalnya bully fisik, yaitu menonjol, mendorong, memukul, menendang, menggigit. Bully verbal contohnya menyindir, mengolok-olok, menghina, dan mengancam. Bully tidak langsung contohnya berbentuk pengabaian, tidak mengikutsertakan atau menyebarkan rumor atau gosip, dan meminta orang lain untuk memusuhi atau menjauhi si korban bully. Ada juga yang melakukan pembulian lewat media sosial, misalnya mengirimi pesan yang menyakiti orang lain, mengancam orang lain, mengunggah hal yang memalukan tentang orang lain, berbohong, atau menyebarkan ujaran-ujaran kebencian. Yang keenam adalah pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada remaja merupakan segala macam bentuk tindakan pemaksaan berupa ancaman untuk melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksual itu bisa meliputi meraba, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan. Dampak kekerasan seksual ini dapat berupa fisik dan psikologis maupun sosial.
Pelecehan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan, serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada si korban. Dampak yang ditimbulkan dari pelecehan ini terhadap korban bisa dari sisi psikologis, seperti stres, depresi, kecemasan, panik, keinginan bunuh diri, dan gangguan klinis lainnya. Dari dampak gangguan fisik, seperti tertular IMS, kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, dan melahirkan di usia dini. Dari sisi sosial, korban bisa mendapatkan stigma negatif dari keluarga dan masyarakat, seperti dikucilkan, dikeluarkan dari sekolah, dan menjadi orang tua tunggal di usia dini. Dan karena korbannya remaja, tentu dampak ini berimbas juga kepada orang tua yang masih memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Dampak yang didapat orang tua dari sisi psikologis seperti malu, sedih, cemas, stres, dan depresi. Dari segi sosial, bisa mendapat stigma buruk di masyarakat, seperti dikucilkan. Adapun dampak ekonomi seperti menanggung biaya yang ditimbulkan, termasuk ketika terjadi kehamilan hingga ke pemeliharaan bayi dan anak. Dari segi fisik, bisa terdampak pada kesehatan dan menjadi lebih sering sakit-sakitan. Faktor yang mempengaruhi kehancuran moral. Faktor keluarga. 1. Keluarga tidak harmonis. Sering kali seorang anak kehilangan jati diri dikarenakan hubungan yang tidak harmonis. Misalnya, kurangnya waktu berkumpul antar sesama anggota keluarga untuk saling bertukar pikiran, menyebabkan anak mencari alternatif lain untuk mengisi kekosongan waktu dan hatinya, dan tak jarang mereka memilih keputusan yang salah. 2. Kurang kasih sayang. Terkadang karena kesibukan orang tua dalam pekerjaan seringkali membuat anak merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua. Mereka merasa diabaikan dan merasa tidak penting dalam kehidupan. Itu menyebabkan anak menjadi tertutup dan seolah acuh tak acuh. 3. Terbiasa dimanja. Seorang anak yang mendapat perlakuan khusus atau terlalu sering dimanja, sering membuat keputusan sendiri yang terkadang salah karena mereka berpikir keputusan yang mereka buat akan dimaklumi oleh kedua orang tuanya, karena kasih sayang kedua orang tuanya terlalu besar. Dididik terlalu keras. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, sehingga terkadang orang tua memaksakan kehendaknya kepada anak. Orang tua seringkali memaksa anak menjadi seperti yang ia impikan, walaupun itu bertolak belakang dengan kemauan anaknya sendiri. Banyak anak yang akhirnya membangkang karena didikannya terlalu keras itu, menyebabkan anak mencapai pelarian di kehidupan sehari-hari. Faktor lingkungan, yaitu salah memilih pergaulan. Lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan sifat dan karakter seseorang. Jika kita berada di lingkungan yang sehat, maka pikiran dan perbuatan pun ikut menjadi sehat. Tapi, jika kita berada di lingkungan yang tidak baik, maka kita pun akan menjadi tidak baik juga. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hatilah di dalam memilih pergaulan,
Pergaulanmu menentukan siapa dirimu ke depannya. Faktor perkembangan teknologi. 1. Akses bebas terhadap situs dewasa. Internet itu sendiri mempunyai manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Jaringan internet memberikan informasi tanpa batas. Idealnya, internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum. Pengelompokan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani yakni pornografi dan kegiatan ilegal. 2. Judi online. Seiring perkembangan teknologi, sekarang judi beralih ke tempat yang sedikit lebih elit. Kemajuan teknologi pun mengubah cara bermain judi. Sekarang, berjudi tidak harus bersembunyi seperti dahulu. Hanya dengan duduk santai di depan handphone yang terhubung dengan jaringan internet, kita bisa melakukan permainan haram tersebut. Judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Maraknya judi akan merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri. Hadirnya permainan judi online sebagai perkembangan teknologi yang negatif di bidang elektronik perlu disikapi dari berbagai sudut, karena dampaknya dikembalikan lagi kepada penggunanya. Faktor religi. Pada dewasa ini, banyak sekali insan-insan muda yang gengsi untuk mengikuti berbagai kegiatan keagamaan. Biasanya dikarenakan pengaruh dari teman sebaya atau karena kesibukan dalam kehidupan. Kurangnya pengalaman religi menyebabkan rapuhnya iman kepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa. Anak muda zaman sekarang banyak yang malu mengikuti kegiatan keagamaan seperti kegiatan kepemudaan gereja atau masjid. Hal tersebut merupakan dampak negatif yang dapat merusak akhlak atau moral terutama anak-anak, remaja, dan pemuda. Melalui keterbukaan informasi ini, banyak informasi buruk atau negatif pun disajikan. Misalnya, informasi tentang pornografi, game online yang tidak edukatif, konsumersif, dan sebagainya. Keterbukaan ini juga membuat munculnya prostitusi online, penggunaan narkoba, ujar kebencian, berita fitnah, permusuhan, cara mencuri, cara merakit bom, ideologi radikal, dan ekstrim, baik yang bersifat sekular
ataupun yang bermotivasi keagamaan, dan sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi degradasi moral. Yang pertama yaitu kendalikan rasa ingin tahu, yang artinya keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman terhadap rahasia yang dalam. Rasa ingin tahu senantiasa akan memotivasi diri untuk terus mencari dan mengetahui hal-hal yang baru, sehingga akan memperbanyak ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap kegiatan belajar. Rasa ingin tahu bisa kita perdalam, asalkan hal tersebut masih dalam hal positif. Yang kedua, yaitu perdalam ilmu agama. Yang artinya, perdalam ilmu agama merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Sebab dengan memperdalam ilmu agama, kita akan mendapatkan manfaat baik bagi kehidupan. Agama adalah pelajaran yang sangat penting, yang harus dipelajari setiap harinya. Pelajaran agama sesuatu hal yang baik untuk menjadikan kita sebagai orang beriman dan bertakwa. Dengan mempelajari ilmu agama, kita dapat mengetahui mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Dengan mempelajari ilmu agama, banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Misalnya, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, terhindar dari perbuatan yang sifatnya membawa ke dalam hal negatif. Yang ketiga, mampu mengontrol atau mengendalikan diri, yang artinya kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, dan kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini. Berikut aspek pengendalian diri. Yang pertama, kontrol perilaku atau behavior control. Aspek yang pertama yaitu kontrol perilaku, yang merupakan sebuah kesiapan atau ketersediaan sebuah respon yang secara langsung dapat mempengaruhi serta memodifikasi suatu keadaan yang seringkali tidak menyenangkan. Kemampuan dalam mengontrol perilaku ini sendiri menurut ahli dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu regulated administration serta stimulus modificability. Salah satunya adalah regulated administration atau kemampuan untuk mengatur pelaksanaan, merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki individu untuk menentukan siapa yang dapat mengendalikan sebuah keadaan, baik dirinya sendiri ataupun segala aspek yang ada di luar dirinya. Yang kedua, stimulus modificability atau kemampuan untuk mengatur stimulus, merupakan kemampuan yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana dan juga kapan stimulus yang tidak dikehendaki harus dilawan. Yang kedua yaitu kontrol kognitif atau cognitive control. Aspek yang kedua yaitu kontrol kognitif sendiri merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seorang individu yang digunakan untuk mengolah informasi yang diinginkan melalui berbagai cara, seperti menginterpretasikan suatu hal, menilai serta menggabungkan suatu keadaan yang terjadi ke dalam sebuah kerangka kognitif yang merupakan sebuah bentuk adaptasi psikologis dengan tujuan guna mengurangi tekanan. Kemampuan kognitif ini dapat dibagi menjadi dua komponen. Menurut para ahli, yaitu memperoleh sebuah informasi serta melakukan penilaian. Dengan memperoleh informasi mengenai hal atau keadaan yang kurang menyenangkan, seorang individu dapat melakukan antisipasi keadaan tersebut dengan melakukan berbagai hal yang menjadi pertimbangan. Dengan melakukan penilaian tersebut, menandakan seorang individu sedang berusaha untuk menafsirkan atau menilai suatu keadaan dengan cara memperhatikan berbagai segi positif yang ada secara subjektif.
Yang ketiga, mengontrol kepuasan atau behavioral control. Aspek yang ketiga itu kontrol keputusan merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki individu dalam memilih suatu tindakan melalui berbagai hal yang dirinya yakini dan disetujui. Yang keempat, kontrol informasional atau informational control. Aspek yang keempat yaitu kontrol informasional merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki individu untuk mengurangi tekanan melalui meningkatkan kemampuan seseorang untuk memprediksi serta mempersiapkan apa yang terjadi melalui mengurangi rasa takut yang sering dimiliki oleh individu tentang hal yang tidak dapat diduga. Yang kelima, kontrol retrospektif atau retrospektif kontrol. Aspek yang kelima itu kontrol retrospektif merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki individu untuk meyakinkan tentang apa serta siapa yang menjadi penyebab tekanan yang ada tersebut terjadi. Selanjutnya, berpikir positif, yang artinya sebagai aktivitas berpikir yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri, baik itu yang berupa potensi, semangat, tekad, maupun keyakinan diri kita, sehingga muncul perasaan perilaku dan hal yang baik dan telah menjadi sebuah sistem yang membawa ke dalam hal positif. Selanjutnya yaitu menghindari pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang artinya adalah melanggar norma dan hukum yang sifatnya menyimpang dan tak sesuai dengan ajaran agama. Contohnya, memakai narkoba. Yang kedua, meminum minuman beralkohol hingga seks bebas. Dari semua hal tersebut, banyak cara untuk mencegahnya, yaitu dengan cara pertama, selektif dalam memilih teman, yang artinya karakter seseorang bisa terbentuk dari siapa dia berteman. Yang kedua, berpendirian kokoh, yang artinya pendirian yang kokoh bisa membuat remaja tidak terbawa arus pergaulan bebas. Yang ketiga, perbanyak kegiatan positif. Yang keempat, ingat dengan orang tua. Yang kelima, mendekat diri dengan agama. Prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pergaulan remaja. Mampu mengontrol dan membawa diri dalam semua situasi. Mencari kawan yang baik dan dapat memotivasi untuk mengembangkan potensi diri. Mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap semua tugas yang diemban, sehingga dapat mempersiapkan masa depan yang gemilang. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan diri untuk mencapai prestasi ataupun kematangan diri sehingga memiliki kemampuan dan modal yang cukup untuk menyongsong masa depan. Tidak mudah larut dalam kesenangan dan pergaulan yang bebas karena kebiasaan ini akan menguras segala kemampuan dan dapat menghancurkan masa depan. Jangan mencoba-coba untuk menonton video porno melalui media apapun, baik internet, VCD, DVD, maupun media handphone. Katakan tidak untuk minuman beralkohol dan narkoba, apapun bentuknya. Jangan terbawa arus kebudayaan barat yang cenderung pada sikap hedonisme dan materialisme. Selalu mengindahkan pesan-pesan kebenaran dan kebaikan dari orang tua, guru, dan orang saleh. Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif bagi masa depan remaja yang berkaitan dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta perkembangan kepribadian yang positif bagi remaja. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang kami sampaikan yaitu
Degradasi moral pada remaja dapat terjadi karena faktor penyimpangan sosial, pengaruh budaya asing, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keefisienan dan keefektifan lembaga sosial masyarakat dan massa atau media informasi. Degradasi moral pada remaja dapat diatasi dengan beberapa aspek, yaitu aspek keluarga, pendidikan, lingkungan pergaulan, sanksi atau hukum, dan aspek sosial masyarakat. Demikianlah pembahasan yang boleh kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.